market order flow atau benang merah harga. Kalau bahasa saya itu kayak gitu, teman-teman. Jadi simpelnya market order flow itu adalah kemana harga mengalir gitu kan. Ketika resisten di break jadi support gitu. Support di break jadi resisten, demand di break jadi supply, supply di break jadi demand, dan seterusnya. Order flow, entah bagaimana orang lain atau teknikal lain mengartikan order flow itu kayak gimana, tapi kalau saya pribadi mengartikan order flow itu atau memahami order flow itu sebagai benang merah gitu, atau aliran harga gitu. Jadi harga itu mengalir kemana kita ikutin gitu. Jadi selama ini saya itu, kalau teman-teman perhatikan, kalau saya marking atau mapping atau menganalisa harga itu berdasarkan order flow-nya gitu. Jadi kalau harga ke sini, saya ikutin ke sini, break ini berarti harga mau ke sini, break itu berarti harga mau ke situ gitu. Dan seterusnya, teman-teman. Tapi ini ngomong-ngomong, ini setup goal kemarin ya. Saya limit saya nggak ke trigger nih di sini kayaknya nih. Di 17-an. Mungkin saya yang terlalu pelit, teman-teman. Ini soalnya kita udah bisa mulai nge-sell sih dari kotak merah ini yang tebal. Teman-teman saya banyak yang nyolong setar semalam itu dari 14, dari 15 nge-sell itu. Tapi saya mah tetap saya mah tetap ngambil yang paling ujung di M1. Tapi bukan itu, teman-teman. Kita balik lagi ke market order flow seperti itu. Jadi order flow atau benang merahnya harga itu, kalau bagi saya ya teman-teman, saya itu mengartikannya seperti ini kurang lebih. Jadi ketika ada resisten seperti ini, harga membuat resisten lalu membuat demand, atau kita artikan sebagai flag limit gitu. Nah, biasanya harga akan terjadi pantulan seperti ini. Nah, barulah dia terbukti menjadi sebuah flag limit. Karena seperti yang sering saya katakan, kalau flag limit itu minimal dia harus terbukti mantulin harga sekali gitu. Seperti itu. Jadi kalau ini adalah resisten dan ini support, berarti area buy kita akan berada di area sini, teman-teman. Masih sekitaran sini lah gitu, seperti itu. Akan berada di area sini kurang lebih. Jadi selama kotak ini belum dipecah, kita masih bisa nge-buy gitu. Entah itu di flag limitnya, kalau ada flag limit, atau di originnya gitu. Nah, seperti itu. Tapi gimana gitu kalau seandainya si kotak ini pecah gitu, flag limit udah pecah gitu, origin pecah. Itu bisa jadi tanda awal kalau harga mau turun gitu, teman-teman. Tapi kalau kita misalnya gimana nih kalau kita itu mau nyolong start biar entry bisa lebih awal gitu, ketika harga break ke sini. Nah, sebenarnya order flow-nya itu masih ada di sekitaran resisten, FL, dan swing high yang ini, teman-teman. Jadi bukan di sini. Jadi jangan sell di area sini. Jadi dia akan berada di kisaran sini, teman-teman. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, ini resisten di break jadi support. Support di break jadi resisten lagi. Nah, resisten yang ini adalah order flow, tapi yang originnya dia akan berada di sini gitu. Seperti itu. Nah, yang ini kita anggap sebagai order flow. Kita kasih warna beda ya, merah. Nah, yang ini dia akan menjadi origin gitu. Origin sell. Nah, seperti itu, teman-teman. Dan kadang-kadang ada teman-teman kita yang suka nyolong setar di sini nih,
teman-teman saya kalau gitu yang tipikal yang layering gitu, averaging, yang penting arah benar gitu, SL nya di atas sini. Tapi kalau saya pribadi, saya akan menunggu di sini teman-teman, di area bahu kiri, karena ini akan menjadi bahu kiri teman-teman. Bahu kiri itu sebenarnya order flow teman-teman. Jadi order flow yang asli itu kalau di fase pembalikan tren gitu kayak gini, market structure shift, order flow nya masih ada di bahu kiri sampai ke shadow paling tinggi atau area origin sini, seperti itu teman-teman. Jadi bukan di area swing low yang dipecahkan ini, bukan, tapi ada di sini gitu. Nah, beda lagi kalau trennya udah jadi gitu, flag range continuation seperti ini. Kalau dia sudah jadi flag range continuation seperti ini, order flow-nya dia akan lebih rapi gitu. Misalkan dia sudah jadi flag range sell seperti ini, kunci, kita hapus dulu yang ini, ini hapus. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi order flow-nya dia akan lebih rapi, dia akan berada di sini, di support. Kalau di sini ada DBD gitu atau black limit, dia akan berada di sini teman-teman, FL sell, dan ini akan menjadi origin seperti itu. Ini origin sell seperti itu teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi saya itu mengartikan atau memahami order flow, konsep order flow atau benang merah harga itu seperti itu, atau jalur market di kemana harga mengalir itu seperti itu teman-teman. Entah orang lain mengartikan apa gitu, tapi saya pribadi ya teman-teman, sebagai pengguna teknik price action, jadi order flow itu seperti itu kalau bagi saya gitu. Entah mungkin berbeda dengan teman-teman yang lain mengartikan order flow atau kayak gimana gitu, tapi kalau saya pribadi seperti ini teman-teman. Nah, kita hapus, kita akan cari contoh di chart langsung. Nah, di sini di goal aja ya teman-teman. Nah, ketika di sini kita punya SR di sini, atau anggaplah ini flag range ya teman-teman. Ini anggaplah ini flag range, pengkolan ini flag range buy. Yang ini akan menjadi flag limit, pengkolan kecil ini akan menjadi flag limit. FR mana nih? FL buy. Nah, yang ini akan menjadi origin. Ini terlalu sempit sih, tapi nggak apa-apa lah. Ini kan menjadi origin yang bawah sini, origin buy, seperti itu. Nah, kita akan lihat di sini teman-teman. Di sini kan sudah dienggap ya, ada shadow yang nyucuk ke sini nih. Ada yang nyucuk sini, cerut gitu kan. Dia akan naik gitu. Cuman gitu. Order flow kita itu bukan di sini sebenarnya gitu. Tapi akan berada di sini, masih ada di sini sampai ke shadow tertinggi dia di mana gitu. Kalau di sini ya berarti di sini gitu. Nah, segini, kurang lebih seperti itu teman-teman. Ini kan pastinya fase pembalikan tren ya teman-teman, kurang lebih ginilah gitu. Ini secara konsep gitu. Nanti kalau mau lebih detail kita jelasin atau kita bahas di grup lah, di grup Telegram. Nanti kita live gitu, kita meet, kita bedah nih order flow ini nih, order flow jadi jalur market itu. Nah, tadi kan konsepnya dia udah reversal kan, seperti itu. Nah, sekarang kan tren udah jadi nih di sini nih. Contoh di sini udah jadi gitu. Nah, order flow-nya ini lebih rapi teman-teman. Ini lebih rapi gitu. Ini akan lebih rapi gitu. Ini akan menjadi flag range gitu. Flag range sell. Ini akan menjadi origin, area candle bull terakhir di sini. Origin sell, seperti itu. Nah, yang ini dia akan menjadi break retrace lanjut, dia akan menjadi flag limit lah kurang lebih. Tapi bukan ini sih yang memecahkan, ada tuh di M5 kalau nggak salah, sampai berapa ya, saya lihat itu ada flag limit kecil di sini. Rapih dia kalau udah jadi order flow yang continuation itu, rapih dia. Jadi kalau kita mau paham gimana price action berjalan gitu, kita harus paham dulu konsep order flow yang ini teman-teman. Kalau bagi saya ya, bagi saya pribadi gitu.
Nah, ini flag limitnya teman-teman. FL cell, pengaturan perpanjang ke kanan. Nah, kurang lebih seperti itu nih. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau udah continuation ini lebih rapih teman-teman. Terus gimana kalau konsepnya untuk trend buy gitu kan? Kalau kita mau nge-buy pakai order flow, ya tinggal dibalik aja teman-teman, sama kayak tadi gitu. Sama kayak tadi. Nanti kalau lebih detailnya kita akan bahas di grup Telegram. Kita akan live gitu kan, bahas order flow ini. Karena kita nggak mungkin paham soal konsep flag range, flag limit gitu kan. Kalau kita nggak paham asal usul harga dulu kan, seperti itu, asal usulnya gitu. Apalagi kalau kita langsung pakai setup yang jadi kan, setup mentah gitu. Setup mentah contohnya kayak gimana gitu, setup SBR kan, support di break jadi resisten sejajar dengan SND. Itu kalau nggak paham konsepnya itu bakal tembus terus teman-teman. Kalau nggak paham dalamnya gitu, itu bakal tembus terus. Apalagi kalau kita pakai konsep Quasimodo continuation, Quasimodo reversal, itu kalau nggak paham konsepnya gitu, konsep dasarnya atau asal mula setup itu berasal, kita bakal tembus terus teman-teman, seperti itu. Jadi kita harus paham dulu asal usulnya kayak gimana setup tersebut atau harga tersebut bisa terjadi gitu, baru kita pakai untuk entry teman-teman, seperti itu. Nah, ini untuk sekilas dulu teman-teman, sekilas tentang order flow atau jalur atau benang merah harga. Saya harap ada manfaat yang bisa diambil ya teman-teman, ada manfaat yang bisa diambil gitu, entah itu apapun gitu ya. Saya sih niatnya hanya membuat video ini sebagai journaling atau reminder atau pembelajaran materi yang buat dari saya sendiri, yang nantinya akan saya tonton berulang-ulang dan ulang gitu, seperti itu. Oke teman-teman, segitu aja dulu untuk video materi price action kali ini. Saya harap ada manfaat yang bisa diambil. Seperti biasa, terima kasih sudah menonton.